Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, Bapak di sini sudah menyiapkan poin-poinnya ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahami dan menyimak pada materi kali ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang iman kepada hari akhir, kalian harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian iman kepada hari akhir. Dan yang kedua, mengetahui macam-macam hari akhir. Yang ketiga, mengetahui proses terjadinya kiamat. Dan yang keempat, mengambil manfaat adanya hari akhir. Nah, selanjutnya, what is hari akhir? Apa itu hari akhir? Mungkin kalian ada yang mengetahui apa itu hari akhir, yaitu hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta ini. Jadi, alam semesta ini akan berakhir. Dunia ini fana ya, bersifat fana. Dunia ini akan hancur binasa. Semua kehidupan yang ada di alam semesta ini akan binasa, termasuk kita manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya itu akan berakhir, akan binasa. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Yaitu mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang, dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, serta akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu adalah pengertian iman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam hari kiamat. Nah, macam-macam hari kiamat itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro yang disebut dengan kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat sugro? Yaitu kehancuran alam semesta ini hanya sebagian, atau sebagian kecil dari hancurnya alam semesta ini. Contohnya, terjadinya banjir, atau adanya peristiwa kematian, adanya tanah longsor, dan musibah-musibah yang lainnya. Itu yang termasuk ke dalam kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu berakhirnya seluruh alam semesta ini, termasuk ke dalam manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga alam semesta ini semuanya akan binasa, yang disebut dengan kiamat yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kebenaran datangnya hari kiamat. Nah, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebenaran datangnya hari kiamat. Yang pertama dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Semua agama, ilmuwan, dan atletis meyakini adanya kiamat. Jadi ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia maupun ilmuwan dari yang terkenal dari luar negeri itu meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, selanjutnya, kapan datangnya kiamat? Nah, waktu dulunya paranormal dan juga suku Maya sudah memprediksi ya akan datangnya ke kiamat. Pada waktu tahun 1999, itu waktu Bapak masih sekolah SD ya, kalau gak salah waktu sekolah SD. Menurut paranormal, kiamat itu akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Dan menurut suku Maya, kiamat itu akan terjadi pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Apakah itu benar?
Nah, semuanya itu adalah tidak benar. Tidak benar akan datangnya kiamat pada tanggal itu. Selanjutnya, dalam Al-Quran yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan akan datangnya kiamat. Rasulullah, seorang kekasih Allah yang juga panutan seluruh umat manusia, itu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ini adalah siklus atau kehidupan manusia ya. Setelah alam dunianya, kita akan melewati berbagai macam alam ya. Yang setelah kita meninggal dunia, kita itu yang pertama akan masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur ya. Di alam kubur itu kita menunggu datangnya hari kiamat. Nah, semoga kelak kita ya, setelah kita mati, kita mendapatkan nikmat kubur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, setelah itu akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, kita akan masuk ke dalam yaumul ba'ats atau hari di mana dibangkitkannya seluruh umat manusia ataupun seluruh makhluk hidup ya. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dibangkitkan akan masuk ke dalam yaumul mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya seluruh umat manusia. Nah, di yaumul mahsyar itu akan masuk ke dalam mizan atau hari perhitungan amal ya, di mana amal-amal kita yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Akan ditimbangnya amal kita. Apakah banyak amal baiknya ataupun banyak amal buruknya. Kalau kita banyak amal baiknya dan Allah ridho kepada kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kebalikannya, kalau amal kita banyak yang jeleknya, banyak yang buruknya, kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kiamat kubra. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang artinya pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Langit pun menjadi pecah belah. Quran surat Al-Muzammil. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Nah, apakah kalian sudah paham maksud dari pengertian iman kepada hari akhir ya? Nah, setelah kalian memahami iman kepada hari akhir, ini ada manfaatnya, manfaat yang bisa kita ambil dari iman kepada hari akhir. Yang pertama, itu selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang yang meyakini adanya hari akhir, mereka itu akan selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Yang kedua, selalu berbuat baik terhadap sesama. Dan yang ketiga, tidak berbuat yang tidak baik. Nah, itu manfaat iman kepada hari akhir. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kalian bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.